Hari ini kita akan membuat peria goreng kering. Peria ini kita potong dulu seperti ini. Selepas itu kita cuci. Kemudian kita iris senipis yang bolehlah. Oke, siap. Sekarang kita akan marinate terlebih dahulu sebelum kita goreng. Di dalam sudah terdapat bawang merah dan juga bawang putih. Sekarang saya tambahkan serbuk cili 1 sudu, serbuk kari ayam 2 sudu, garam sedikit, obat cantik, dan juga chicken stock. Sekarang kita tambahkan air. Tutup, dan mari kita pergi blend. Ini dia bahan-bahan perapan yang kita sudah blend. Sekarang kita tuangkan saja ke atas. Kemudian kita urut-urut seperti ini. Oke, setelah tercampur begini, kita biarkan dahulu selama 10 menit ataupun 15 menit. Kemudian kita akan perah kembali dia punya air seperti ini. Oke. Peria ini sudah saya biarkan kurang lebih 20 menit. Dan saya rasa peria ini bolehlah kita perah dia punya air. Kita perah semampu kita lah. Oke, dan ini adalah yang terakhir. Oke. Dan setelah kita siap perah, beginilah dia punya penampakan. Tapi kalau kita mau kering lagi, kita boleh perah lagi sekali, tapi saya rasa ini sudah cukup lah. Jadi sekarang kita akan pergi goreng. Lanjut. Pastikan kita punya minyak sudah betul-betul panas. Barulah kita masukkan kita punya peria. Peria ini kita akan goreng sehingga dia kepirangan, tapi jangan sampai coklat. Nanti peria ini akan tambah pahit. Oke, ini sudah masak. Mari kita angkat. Dan inilah dia hasilnya. Mantap. Lam Lui Kai. Oke, di episode pertama ini saya akan menunjukkan cara-cara kita untuk marinate menu yang dinamakan Lam Lui Kai. Siapa yang tidak mengenali apa itu Lam Lui, inilah bentuknya. Botolnya ada juga yang bulat, tapi di sini saya menggunakan yang 4 segi seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah sediakan ayam, tahu merah, daun sup, bawang putih, dan juga halya yang sudah kita cincang. Pertama sekali kita masukkan tahu merah. Ini mengikut banyaknya ayam yang kita sediakan lah. Ini kita agak-agak sejak berapa banyak. Oke, tahu merah kita sudah letakkan. Kita masukkan bawang putih dan juga halya. Ini pun mengikut berapa banyak yang kita perlukan lah. Kemudian
daun sup. Oke, kita aduk sebentar. Selepas itu kita masukkan obat cantik, minyak bijan. Sekarang kita akan aduk sebatik. Kita masukkan tepung gandum. Sekarang kita aduk lagi. Oke, episode pertama pun sudah berakhir. Dan ayam ini saya akan simpan di dalam chiller dulu lah. Sekurang-kurangnya 5 jam sebelum saya goreng. Oleh karena cara goreng ayam ini agak tricky sedikit. Jadi jangan lupa tonton video seterusnya. Bila hari-hari kau masak ayam kan, lama-lama kau bingung mau masak apa resepi lagi dengan ayam nih. Kita panaskan minyak kentang ini, kita kasih masuk. Bila sudah kuning, kita angkat. Sekarang ayam kita kasih masuk. Ayam sudah separuh masak, kita angkat. Kuali kita kasih bersih. Kita masukkan minyak. Halia kita kasih masuk. Bawang putih kita kasih masuk. Kentang kita kasih masuk. Ayam pun kita kasih masuk. Kita kacau. Masukkan kecap manis, sos tiram. Letakkan air secukupnya. Masukkan obat cantik, garam, dan juga chicken stock. Sekarang kita biarkan dia mendidih sehingga kentang ini lembut. Sekarang kita cek kentangnya. Oke, sudah lembut. Bawang besar kita masukkan. Kita tambahkan dengan minyak wijen. Kacau-kacau sedikit. Dan siap. Oke, ketua kampung, apa harapan kau terhadap ayam yang saya bakar nih? Harapan memang besar. Oke, sekarang saya buka ini tin dan sama-sama kita saksikan apa kejadian di dalam dia. Dia punya masak cukup sempurna dan dia punya rasa saya belum tahu. Tapi kalau nampak dari sini, dari luar, memang cukup cantik. Oke, selamat petang semua. Sebetulnya konten ini saya mau buat di luar daripada pondok nih. Tetapi oleh karena cuaca yang betul-betul ekstrim, hujan dan juga angin yang terlalu kuat, jadi terpaksa saya buat di sini. Jadi ayam nih saya sudah marinate dan saya letakkan bambu di tengah-tengah nih, kasih berdiri begini. Lepas itu ayam tuh saya cucuk begini. Dan saya ada beberapa helai daun pisang lah. Kita tutup begini. Oke. Di sini saya ada tin biskuit yang sudah tidak ada isi dia dan saya buang dia punya tutup di sini. Dan sekarang saya kasih masuk begini. Oke. Dan apa yang saya mau buat sekarang ialah saya akan bakar semua kayu api ini, kasih panas di dalam. Jadi ini ayam kita serupa macam karena bakar di dalam oven lah. Dan kita akan mulai membakarnya. Oke, sekarang kita akan coba bakar kita punya kayu api inilah. Angin pun kuat, geng. Kemana ini? Harap-harap ini pondok bambu tidak terbakar lah. Kalau kamu tanya berapa lama ini ayam boleh masak, saya sebetulnya pun tidak tahu ini. Ini first time saya buat ini. Jadi kita sama-sama tunggulah macam mana kalau kesudahan dia punya ayam yang kita bakar. Antara masak ataupun mentah, nanti kita saksikan bersama-sama. Kalau bukan karena hujan,
kayu api ini saya akan buat unggun begini, tetapi oleh karena hujan di luar dan konten ini kita tidak dapat lakukan di luar, jadi beginilah. Sebab ini tempat tempat memasak ini dia sempit, jadi saya kena sebelah menyebelah sajalah. Kalau sudah kayu api ini sudah marak, mungkin saya akan letakkan sini sedikit dan saya letakkan di sebelah lagi sedikit. Banyak asap. Jadi jangan skip, kita sama-sama tengok dia punya hasil lah. Setia bersama saya. Woi, api dia cukup panas sudah. Ini sudah saya bakar selama mungkin mau dekat 1 jam. Tapi saya takut mau buka, pasal saya takut kalau buka nih kan tidak boleh masuk balik. Jadi kita tunggu dulu lah. Saya akan bakar mungkin dalam 2 jam begitulah, nanti kita tengok. Harap-harap dia tidak hitam lah. Dia tidak hangus. Oke, kita tunggu sajalah. Habis nih kayu baru saya berani buka. Harap-harap masih boleh makan lah. Saya punya harapan kan kalau saya buka ini tin, itu ayam dia akan merah cantik. Itu harapan lah. Saya pun takut dia punya keputusan yang mengecewakan. Jadi saya pun tidak berani buka. Saya mau suruh toko kampung yang buka. Teng teng teng. Oh. Kobis panjang ini kita belah 2. Oleh karena tempat saya ini tiada tempat mau jemur, jadi saya jemur di sini. Kita biarkan dulu dia kering lah. Mungkin dalam sekarang jam 10, mungkin kita boleh ambil dalam jam 3 begitulah. Setelah seharian saya jemur, beginilah rupa kita punya kobis panjang nih. Ini saya rasa sudah boleh kita proses lah. Perkongsian singkat kali ini, kita akan membuat sayur masin ataupun yang biasa kita panggil hamcoy. Kebiasaannya hamcoy ini diperbuat daripada sayur pahit ataupun kaicoy. Tetapi kali ini kita akan buat hamcoy menggunakan wong apak ataupun kobis panjang. Bahan-bahan yang kita akan gunakan di sini, saya mempunyai air kelapa. Ini mengikut keperluan kita lah, seberapa banyak sayur yang kita akan jadikan sayur masin. Seterusnya garam kasar. Ini memang kasar lah. Halia. Kulit halia ini kita tidak payah kupas lah, kita perlu cuci saja, lepas itu kita iris-iris seperti ini. Dan kita punya kobis panjang. Oke, beginilah rupa kita punya kobis panjang setelah kita jemur seharian. Dia sudah layu, sudah kering lah maksudnya. Jadi apa yang kita perlu lakukan, kita ambil garam ini, kita sapukan di dedaunan kita punya kobis panjang. Kita sapu saja seperti ini. Kita akan pastikanlah semua helai daun kita punya kobis panjang ini terkena garam. Selepas itu halia yang kita sudah iris itu kita letakkan di antara daun kobis inilah. Sekarang kita letakkan sedikit lagi garam di atas dia. Oke. Kebiasaannya orang akan menggunakan air cucian beras untuk merendam sayur masin ini, tetapi di sini saya menggunakan
air kelapa. Kenapa saya suka menggunakan air kelapa? Sebab air kelapa ini mempunyai rasa manis-manis dia. Jadi rasa hamcoy kita tidak akan masin pahit. Di sini saya punya air kelapa, tidak dapat menutupi ke semua sayur ini, jadi saya akan tambahkan dengan air. Kita mesti pastikan betul-betul sayur kita ini tenggelam lah. Setelah kita punya air ini sudah cukup, sudah menutupi ke semua sayur ini, kita ambil apa-apa yang berat lah. Kita tindikan seperti ini supaya kita punya sayur ini tenggelam ke dalam. Sekarang kita tutup dengan penutup yang berwarna hitam supaya proses kita punya hamcoy ini akan cepat dan dia mengambil masa kurang lebih 3 hari lah. Kita sudah boleh memasaknya. Oke, demikian sahaja perkongsian sederhana kita pada kali ini. Semoga dia bermanfaat dan terima kasih karena menonton. Tuhan memberkati kita. Bye-bye. Sekarang kita akan masak baby kailan ini dengan bawang putih hangus. Kita didihkan air, kita masukkan minyak. Oleh karena sayur ini kita tidak akan tumis lagi, saya letakkan garam supaya sayur kita ada masin-masin. Kita masukkan kita punya baby kailan. Setelah agak layu kita keluarkan. Oke, sayur ini kita akan toskan ataupun kita tiriskan sehingga dia punya air semua ini habis sebelum kita letakkan di dalam serving tray. Sekarang kita akan buat dia punya bawang hangus. Kita masukkan minyak, kita panaskan, kita ambil bawang putih secukupnya. Kita tumis sehingga kekuningan. Seterusnya kita ambil sos tiram. Ini kita akan tumis sehingga dia mendidih seperti ini. Seterusnya kita tambahkan minyak bijan. Oke, siap. Sekarang sayur yang kita sudah rebus tadi kita masukkan ke dalam tray. Seterusnya bawang hangus ini kita siramkan saja seperti ini. Siap, mantap. Suhun masak santan. Panaskan kuali dan kita masukkan minyak. Setelah panas kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Kita tumis sehingga harum. Setelah harum kita masukkan kentang dan juga carrot. Kita tumis-tumis sebentar dan kita masukkan air. Kemudian kita tutup dan kita biarkan dia mendidih sehingga kentang dan juga lobak merah itu lembut. Setelah mendidih seperti ini, kita masukkan kita punya pucuk. Sekarang kita coba ceklah kita punya kentang ini sudah lembut atau tidak. Oke, sudah lembut. Sekarang kita masukkan tanghun. Kita perasakan dengan obat cantik, garam, chicken stock. Letakkan sedikit serbuk kunyit. Dan yang terakhir sekali kita letakkan santan. Kemudian kita kacau, kita aduk. Setelah mendidih, kita tutup api. Dan inilah hasilnya. Mantap. Kalau kamu rasa yang gantung-gantung ini sudah cukup oke, coba kamu makan grill chicken wing. Oke kawan-kawan, perkongsian sederhana kita pada kali ini saya akan menunjukkan cara-cara saya marinate chicken wing ini dan seterusnya kita akan memasaknya. Saksikan terus, lanjut. Oke, di dalam video ini saya menggunakan chicken wing ataupun kepak ayam ini sebanyak 8 ketul ataupun berat dia ini kurang lebih setengah kilo ataupun lebih sedikit lah. Bahan pertama yang kita akan gunakan untuk marinate ayam yang kita akan grill nanti kita menggunakan gula perang sebanyak 2 sudu. 2 sudu ini.
Seterusnya kicap cair ataupun kicap masin. Di sini saya menggunakan 3 suduk. Bahan berikutnya bawang putih. Seterusnya lada hitam. Chicken stock. Ini sebanyak 1 sudut teh. Dan yang terakhir serbuk cili. Oke, sekarang kita kacau-kacau seperti ini sajalah. Kita aduk sehingga semua bahan-bahan ini tercampur. Kita bagi urutan yang paling terbaik untuk kita punya chicken wing ini. Setelah semua bahan-bahan yang kita letakkan di dalam itu sudah melarut dan sudah tercampur ke semuanya, sekarang kita akan diamkan selama 1 jam di dalam chiller. Oke, kita letakkan di dalam chiller dan kita akan berjumpa di video memasaknya nanti. Stay tune. Mari kita mulai memasaknya. Kita punya kuali pun sudah panas. Kita masukkan sedikit minyak. Setelah panas, kita masukkan kita punya sayap ayam. Kita perlu terbalik-terbalikkan seperti inilah. Supaya kita punya ayam ini tidak hangus sebelah saja. Kita sederhanakan saja apinya supaya dia tidak hangus di luar dan mentah di dalam. Kalau kamu mengeluh lambat betul ini chicken wing masak, kita tutup. Kalau kita tutup pasti dia cepat masak. Mari kita buka. Oke. Pada peringkat ini kita masak dia separuh masak dahulu lah. Sebab chicken wing ini kita akan masak kembali. Jadi yang ini kita angkat dahulu. Masih ada sisa. Kita masukkan. Seperti biasa kalau malas menunggu kita tutup. Oke geng, kita buka. Wah. Cantik sudah. Dan saya rasa ini sudah setengah masak. Mari kita keluarkan. Dan step terakhir. Ini adalah langkah terakhir. Chicken wing yang kita angkat tadi itu belum masak sepenuhnya. Jadi kita akan masak kembali. Di sini masih terdapat sedikit minyak yang tertinggal daripada chicken wing tadi. Kita tambahkan sedikit minyak lagi. Seterusnya kita masukkan kita punya bawang merah. Kita tumis sekejap. Selepas itu bawang putih. Setelah harum kita masukkan kembali kita punya chicken wing. Seterusnya ini adalah lebihan daripada bahan-bahan yang kita gunakan untuk marinate chicken wing tadi. Kita masukkan ke dalam. Sekarang kita tutup dan kita biarkan dia mendidih sehingga lebihan daripada air yang kita masukkan tadi itu kering. Sudah cukup wangi, mari kita tengok hasilnya. Wah. Saya rasa ini sudah masak. Kita tutup api. Sekarang kita keluarkan. Oke, kali ini saya akan menunjukkan kepada kamu cara saya membuat lemon sauce yang paling senang. Saksikan.
Oke, mari kita mulakan. Kita masukkan air. Api jangan kita nyalakan dahulu ya. Sos plum 1 suduk. Jus lemon 3 suduk. Gula 4 suduk. Cuka 2 suduk. Setelah bahan-bahannya sudah kita masukkan di dalam kuali, kita pasang api. Sekarang kita kacau ataupun kita aduk sehingga bahan-bahan ini sebati. Oke, setelah sos ini mau dekat mendidih, kita letakkan irisan lemon sebagai penambah wangi. Bahan yang kita gunakan untuk membuat sos ini memang semua pun asam-asam, jadi kita memerlukan gula yang agak banyak sedikit lah untuk menetralkan dia punya rasa. Kalau tidak, sos ini tidak boleh dimakan asam. Oke, setelah kita punya sos ini mendidih, kita masukkan kanji. Setelah sos ini sudah pekat seperti ini, kita tutup dan siap. Mantap. No pork, no power. Oke, kali ini kita akan buat casau daging. Oke, bahan yang perlu kita ada, kita sediakan 5 spices ataupun rempah 5. Selepas itu minyak bijan. Ini minyak bijan saya isikan di dalam botol. Seterusnya pewarna makanan. Sos tiram. Tahu merah. Ini dia tahu merah. Gula. Itu saja. Kita lanjut. Oke, mari kita buat sos untuk perapan. Di sini saya menggunakan sos tiram kurang lebih 5 suduk. Gula ini kurang lebih 3 suduk. Kalau tidak manis, kamu boleh tambahkan sendirilah, sebab casau ini memang rasa dia manis. Seterusnya 5 spices. Pewarna, kita letakkan sedikit sajalah. Teknik tepung dia ini karena betul, kalau tidak dia akan bergumpal. Beginilah rupa dia kalau dia sudah siap kena goreng. Babi lam atau yang biasa kami panggil baby lam goreng. Bagaimanakah saya membuatnya? Ikuti terus video ini sehingga habis. Oke, daging ini kita potong senipis yang kita dapatlah. Saya potong di sini dengan ukuran yang seperti ini. Oke, siap sudah kita potong. Jadi saya pergi cuci dahulu. Mari kita mulakan sesi penggorengan. Minyak kita sudah panas, kita letakkan sedikit tepung. Ini supaya kita punya gorengan tidak akan melekat. Daging yang kita sudah siap marinade ini kita masukkan saja. Oke, kali ini kita akan masak ini dengan ini. Kamu coba tengok nih, Pak. Pertama sekali kita panaskan air. Kita masukkan halea, daun bawang. Seterusnya daging ini kita masukkan ke dalam. Ini kita akan rebus sebentar. Selepas itu kita letakkan arak. Kita didihkan sebentar, selepas itu barulah kita angkat.
Oke, setelah setengah masak seperti ini, kita angkat, kita keluarkan, dan kita sejukkan terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan goreng gula batu. Oke, kuali ini kita letakkan minyak, dan gula batu ini kita masukkan ke dalam. Oke, gula batu ini kita akan goreng sehingga cair. Dan bila dia kelihatan agak coklat, barulah kita tambahkan air. Oke, bila sudah cair seperti ini dan warna dia pun sudah coklat, bolehlah kita tambahkan air. Oke, bila dia sudah cair seperti ini, bolehlah kita keluarkan. Oke, bila kita punya daging ini sudah sejuk, bolehlah kita potong-potong. Kusuka hati kita lah seberapa besar yang kita mau. Tapi saya potong sebesar inilah. Oke, kita sediakan bekas seperti ini. Dan kita letakkan halia di bawahnya. Ini halia sudah saya iris. Kemudian daging ini kita susun di atasnya. Selepas itu kita tambahkan kayu manis. Dan juga kurma cina. Kita letakkan sedikit garam. Dan ini adalah gula batu yang saya sudah goreng tadi. Kita tuang saja di atas seperti ini. Dan bahan terakhir ialah tin hijau ini. Oke, kita pergi ke langkah berikutnya. Oke, kita sediakan kuali untuk steam. Seterusnya kita punya daging ini kita masukkan ke dalam. Selepas itu kita tutup. Sudah saya steam agak lama, sekarang kita tengok hasilnya. Inilah dia. Wah, 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 wah. Mantap. Siapa yang cakap sama kamu susah betul membuat itu saunuk di rumah? Bagus orang bertobat. Begini senangnya membuat nih. Mari kita tengok video ini kalau tidak percaya. Oke, kali ini saya akan menunjukkan kamu cara-cara saya membuat saunuk di rumah yang paling senang. Kalau kamu ikuti saya punya cara ini, mesti kamu punya saunuk menjadi. Tidak ada rebus, tidak ada jemur, tidak ada pakai kipas. Ikuti terus, lanjut. Oke, bahan pertama yang kita perlu sediakan ialah daging di bagian rusuk. Jadi langkah pertama kita akan cucuk-cucuk lah dia punya kulit nih. Kita akan cucuk sebanyak mana yang kita dapat lah. Ini penting untuk membuka dia punya pori-pori di dalam kulit ini. Jadi kita senang untuk mau kasih kering. Oke, selepas kita siap, kita ambil garam dan kita sapukan ke atas. Kita sapu rata saja seperti ini. Oke, selepas itu kita akan biarkan 5 menit. Selepas itu kita akan lap air yang keluar daripada kulit ini.
Oke, selepas 5 menit kita biarkan. Terdapat banyak air yang keluar daripada dia punya kulit nih. Jadi kita akan lap dengan tuala dapur ataupun tisu lah. Kita akan lap sehingga kering. Oke. Selepas itu isinya kita akan hiris-hiris. Oke, cukup macam nih. Selepas sudah kena hiris seperti ini, kita taburkan black pepper. Selepas itu garam. Selepas garam kita sudah letakkan rempah 5. Oke, selepas kita letakkan rempah 5, ini kita akan tepikan dahulu. Oke, sekarang kita sediakan sekeping aluminium foil dan kita akan buat perahu. Sekarang kita ambil daging yang kita sudah letakkan garam tadi dan kita letakkan di atas. Oke, tujuan kita untuk meletakkan aluminium seperti ini supaya dia punya daging yang di bawah ini tidak akan terbakar bila kita panggang nanti. Ya, tidak cantik pun tidak apalah, yang penting dia akan tutup. Oke, kira-kira seperti inilah. Di sini saya sudah sediakan air cuka. Kita ambil dan kita siramkan di atas kulit kita punya daging nih. Oke, ini sudah siap. Seterusnya kita ambil baking powder. Sekarang kita sabukkan di atas kulit kita punya daging nih. Oke, kalau kamu beli nampakkan selepas saya letakkan cuka, kemudian saya letakkan baking powder, kulitnya seperti mendidih. Kalau kamu beli nampaklah. Oke, setelah kita letakkan soda, kita letakkan sedikit lagi garam. Oke. Oke, saat yang ditunggu-tunggu kita akan bakar kita punya saunyuk. Oke, sekarang kita letakkan kepanasan dia di 200. Seterusnya api atas bawah dan kita masak selama 30 menit. Oke, pusingan pertama sudah siap. Sekarang minyak yang di kulit ini kita akan lap-lap sedikit. Oke, setelah kita lap, kita masukkan kembali dan kita tutup. Setelah kita tutup, kita letakkan kepanasan dia di tahap yang paling maksimum. Seterusnya saya akan panggang selama 40 menit lagi. Oke, sekarang sudah siap. Kita tengok hasilnya. Wah, 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 wah. Kita buka tutupnya. Wah, 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 wah. Siap sudah kita punya daging rebus kicap kawan. Mantap ini. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk memasak ini senang saja kawan. Kita hanya perlukan rempah sekawan, bawang putih, saus tiram, kicap masin, kicap manis, gula batu, lada hitam, sama daun salam. Kita tumis semua bahan tadi, lepas itu kita letakkan air seberapa banyak kita mau.
Selepas itu daging kita masukkan ke dalam dan biarkan mendidih sehingga daging kita tuh jadi lembut. Sesudah dia sejuk, kita potong-potong dan kita susun macam inilah ataupun macam mana sedang kamu punya cara. Selepas siap kita potong, kita siram dengan kuah lebihan yang kita gunakan untuk merebus daging tadi. Selepas itu kita letakkan daun sup ataupun daun bawang. Dan beginilah dia punya penampakan setelah dia siap. Wah, wah, wah. Betul-betul mencabari kawan. Daging masak halia. Panaskan kuali, masukkan minyak. Selepas itu kita masukkan daging. Setengah masak kita angkat. Sekarang letakkan sedikit minyak. Masukkan halia. Masukkan bawang putih. Seterusnya bawang ataupun bawang besar. Masukkan daging, tos tiram, sedikit kecap cair, sedikit kecap pekat, letakkan air sedikit, ubah cantik, gula sedikit, arak, minyak bijan, sedikit tepung kanji. Siap, mantap. Sekarang kita akan masak lapcong dengan lada lonceng. Kita akan panaskan kuali, tetapi jangan letakkan minyak. Kita masukkan bell pepper nih. Kita akan bakar sedikit dia punya kulit. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Sekarang kita masukkan sedikit minyak. Kita masukkan kita punya lapcong. Oke, seterusnya kita masukkan bawang putih. Bawang putih ini kita masukkan lebih sedikit lah. Oke, setelah itu kita masukkan kita punya bell pepper. Kemudian kita tambahkan sedikit chicken stock. Terakhir sekali kita letakkan lihing ataupun arak lah. Siap, mantap. Ikan karapu rebus. Kita masukkan air, selepas itu kita tunggu mendidih. Selepas mendidih seperti ini, kita kecilkan api sekecil-kecilnya. Sekarang ikan karapu ini kita masukkan ke dalam. Kemudian kita tutup, kita tunggu 10 menit. Dan 10 menit yang saya cakap tadi sudah pun berlalu, sekarang kita buka dan kita tengok hasilnya. Saya rasa ikan ini sudah masak. Sekarang kita angkat, kita perlahan-lahankan saja, jangan sampai ikan ini rosak. Sekarang ikan ini saya akan letakkan di serving tray. Kemudian air rebusan ikan ini kita ketepikan dahulu. Pada kuali yang lain kita panaskan, kita letakkan minyak. Seterusnya kita masukkan irisan halia. Diikuti dengan bawang putih. Seterusnya air rebusan ikan tadi. Kita tambahkan kecap sotong ataupun kecap ikan. Seterusnya kecap pekat. Ini sebagai pewarna sahaja. Kemudian obat cantik dan juga gula. Minyak bijan. Kemudian kita pekatkan dengan tepung kanji ataupun tepung jagung. Oke, sekarang sos yang kita sudah buat nih kita siramkan saja ke atas. Kita taburkan daun sup. Mantap. Pondok bambu lagi, dan kepada kawan-kawan yang tidak konsumsi daging ini diharap skip sejauh video ya. Karena kali ini saya akan menyuruh saya punya kakak memasak pansu babi. Kalau masakan ini saya tahu makan sajalah, masak saya tidak pandai. Dan saya nampak kakak saya ada taruh bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, dan mungkin serai. Lepas sudah taruh rebung lagi. Wah, ini betul-betul mantap. Sebenarnya lama sudah saya membuat konten seperti ini, tapi saya pun kurang pas ataupun saya belum pernah masak lagi pansu babi ini. Jadi saya minta tolong kakak saya lah sambil saya tengok-tengok macam mana dia buat. Lepas ini mungkin saya pandai sudahlah. Sebab teknik dia, berapa lama dia masak, saya pun tidak tahu. Jadi saya tidak berani buat sendiri. Jadi saya pergi menyibuk saja, tengok-tengok. Tolong-tolong apa yang saya boleh tolong lah. Serupa macam ini, tolong tengok. Nah, tolong juga betul kan.
Oke, dia sudah siap, sudah kasih masuk semua. Jadi ini pun tolong juga ini, saya tolong pegang saja. Dia kasih masuk itu daun ubi kayu. Dia sumbat-sumbat pergi dalam. Lepas ini mau dibakar sudahlah. Unggun api pun sudah saya sediakan dan di situ ipar saya bersama dengan kakak saya bekerja samalah bakar demi untuk kasih makan saya ini daging. Syukur juga lah. Kali ini saya balik, saya ada peluang alma, sedikit jatuh. Aduh, kalau tidak kampunan. Oke, beginilah rupa dia. Teknik begini nih, mana saya tahu ini. Silap sedikit bocor nih kalau saya yang bakar. Dede, berbunyi-bunyi sudah dia punya air yang sedang menggelegak. Balik-balik pergi tengok sudah nih, tidak sabar sudah saya mau makan ini. Wangi. Oke kawan, masak sudah. Ini mau hati-hati, mau pegang di panas. Hai semen. Ada rebung, ada daging, ada daun ubi. Oke geng, inilah hasil dia. Memang sedap lah kita punya lauk kali ini. Daging babi masak pansu. Oke. Ini saja kami punya lauk kawan. Mama saya sedang makan sudah. Makan nasi lagi susah daripada buat ini. Kita pecahkan telur 2 biji. Selepas itu telur ini kita pukul rata. Oke siap. Kita panaskan kuali dengan kepanasan yang sederhana. Seterusnya kita letakkan margarin ataupun butter. Sesudah kita punya margarin ini cair, kita masukkan telur. Kita ambil 2 keping roti seperti ini. Kita celupkan dengan telur. Selepas itu kita terbalikkan. Kita letakkan 1 keping cheese di sini dan 1 keping di sebelah sini. Selepas itu kita taburkan dengan mozzarella cheese. Dan sekarang kita lipat telur di sebelah sini. Dan di sebelah sini juga kita lipat seperti ini. Seterusnya roti yang di sebelah sini kita tutupkan seperti ini. Sekarang kita akan masak yang di sebelah dalam ini selama 2 menit. Seterusnya kita terbalikkan lagi di sebelah sini 2 menit. Sekarang kita coba terbalikkan. Oke, saya rasa roti ini sudah cukup masak. Sekarang kita angkat. Oke, mari kita makan sama-sama. Saya kurang pasti kalau semua orang suka memakan sayur yang begini. Tetapi saya yakin dengan kemunculan video ini akan membuatkan para penjual tarap muda akan berasa gembira. Sebab kemungkinan besar jualan tarap muda mereka akan meningkat selepas ini. Jadi kepada kawan-kawan di luar sana, saksikan video ini sampai akhir. Lanjut. Oke, sebelum kita meletakkan perasa dan juga berbagai bahan ke atas kita punya tarap muda nih, kita akan buat dia punya sambalnya dahulu. Di sini saya ada cili kering, serai, lengkuas, halia, udang kering, dan juga bawang. Dan sekarang ke semua bahan-bahan ini kita akan blend. Kita blend bersama saja supaya menjimatkan masak. Di sini saya blend menggunakan minyak, tetapi terpulang sama kamu orang lah. Kalau kamu blend menggunakan air pun boleh juga. Sekarang mari kita hancurkan. Ini adalah cili giling dan segala bawang-bawangan yang saya blender tadi itu.
Jadi sekarang sudah hancur, kita akan masak. Memandangkan kita punya bumbu ini, kita blend menggunakan minyak. Jadi kita tidak perlu letak minyak, sudahlah di sini. Kita terus masak saja seperti ini. Kita ambil saja seberapa banyak yang kita mau. Selepas itu yang baki ini kita boleh simpan untuk kegunaan kemudian lah. Dan seperti biasalah bila kita membuat sambal, kita akan pastikan sambal kita ini betul-betul masak ataupun pecah minyak lah sebelum kita letakkan bahan-bahan yang lain. Sementara kita menunggu kita punya sambal nih pecah minyak, kita akan proses dahulu kita punya tarap muda yang sudah kena potong nih. Mari. Oke, inilah kita punya tarap muda. Sekarang kita akan perasakan dengan menggunakan jintan manis, garam. Ini kita letak secukup rasa sajalah. Ubat cantik, chicken stock. Oke, mari kita kacau. Kita aduk saja seperti ini sehingga dia punya perasa itu meratalah. Setelah kita rasa-rasa dia punya perasa itu sudah pun tercampur semua. Sekarang kita masukkan tepung beras. Seterusnya tepung kanji. Oke. Sekarang tarap ini kita akan goreng. Dan seperti biasa kita masukkan minyak, kita panaskan. Seterusnya tarap ini kita goreng. Kita goreng saja dengan menggunakan api yang sederhana lah. Dan bila kita punya gorengan sudah perang seperti ini, kita boleh angkat. Jadi ini kita toskan dahulu. Dan inilah hasil dari tarap yang kita goreng tadi. Nampak? Oke, mari kita siapkan kita punya sambal. Lanjut. Oke, sekarang kita punya sambal pun sudah pecah minyak. Saya tambahkan sedikit asam. Seterusnya gula. Dari pulang sama kamu orang lah berapa banyak kamu mau letak. Tapi sambal ini dia mempunyai rasa asam-asam manis. Jadi kalau kamu mau lebih manis, letakkan banyaklah. Kalau tidak, secukup rasa sahaja. Seterusnya chicken stock dan juga obat cantik. Dan kalau kamu rasa sambal kamu ini tidak cukup masin, kamu tambahkan sedikit garam lah. Oke. Jadi ke semua bahan pun sudah kita masukkan dan sambal ini pun sudah masak. Sekarang kita masukkan kita punya tarap. Selepas itu kita aduk. Sekarang kamu tengok rupa dia. Wow, mantap. Kawan-kawan semua, inilah dia hasilnya. Jadi kepada kamu yang sudi menonton, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita dan bye-bye. Konten ini pun saya sudah pernah buat dahulu, tetapi masih lagi banyak kawan-kawan yang bertanya. Jadi untuk para followers yang saya hormati, sekali lagi saya akan tunjukkan kepada kamu cara mudah untuk kita memerap lem chop ini. Dan perapan ini boleh kita gunakan untuk panggangan ataupun di grill. Jadi kita lanjut. Dan seperti biasa saya akan tunjukkan dahululah apa bahan-bahan yang kita akan gunakan. Di sini saya ada bay leaf. Ini adalah lada hitam. Ini rosemary. Nama dia rosemary. Sos tiram, sos cili. Oke, mari kita lanjut.
Caranya cukup mudah, sos tiram ini kita masukkan. Begitu juga dengan sos cili. Seterusnya lada hitam. Ini terpulang sama kita lah, kalau kita mau pedas kita kasih banyak lah. Rosemary. Dan ini adalah daun salam ataupun bay leaf. Ini kita cubit-cubit saja seperti ini. Dan setelah bahannya semua sudah kita masukkan, kita aduk. Seterusnya kita kacau dan terus kacau. Kita aduk sehingga rata. Oke, dan bila sudah berkeadaan begini, ini bermaksud kita punya perapan ini pun sudah siap. Mantap. Selesai sudah kita punya perkongsian untuk hari ini. Dan untuk pengetahuan kamu, perapan ini seharusnya kita boleh gunakan selepas sejam ke atas. Dan yang paling baik selepas 24 jam. Barulah betul-betul rasa dia meresap ke dalam. Dan seperti biasa, kepada kawan-kawan yang setia menonton, terima kasih saya ucapkan. Tuhan memberkati kita. Bye-bye. Oke kawan-kawan semua, sebenarnya konten ini sudah saya pernah buat dahulu, tetapi atas permintaan saya punya anak dan juga selaku saya punya juru gambar, sekali lagi saya akan pertontonkan kepada kamu cara-cara saya membuat shrimp toast. Jadi sekarang kita lihat bahan-bahan apakah yang kita akan gunakan, dan tolong jangan skip video nih, kita lanjut. Oke, inilah bahan-bahan yang kita akan gunakan. Kita gunakan isi udang, daun bawang, bawang putih, serbuk lada putih, garam, tepung kanji, dan juga putih telur. Dan kali ini saya akan menggunakan 4 keping roti. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang isi udang ini kita akan cincang terlebih dahulu. Tetapi kalau terlalu banyak, kita gunakan sajalah chopper. Tapi ini masih sedikit, jadi saya gunakan saja parang untuk mencincangnya. Ini terpulang kepada kamu lah, macam mana dia punya halusnya yang kamu mau. Kamu mau halus betul, kamu boleh cincang lama lah. Tapi kalau kamu mau dia punya udang nih ada berketul-ketul lagi seperti ini sudah cukup lah. Oke, ini sudah cukup. Kita masukkan di dalam mangkuk. Oke, ini adalah udang yang sudah saya cincang tadi. Sekarang kita masukkan putih telur. Dan ini adalah bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Kita hanya masukkan semua ke dalam. Selepas itu kita kacau rata lah. Oke, setelah kita rasa dia punya perasaan ini semua sudah bercampur di dalam. Maknanya ini sudah selesai lah. Oke, ini adalah roti yang sudah saya sediakan. Dan di sini saya ada 4 keping. Jadi sekarang kita ambil keping roti. Seterusnya udang yang kita sudah siapkan ini kita sapukan di atasnya. Setebal mana kamu punya suka lah. Lagi tebal lagi dia sedap. Oke, ini sudah cukup. Selepas itu kita ambil sekeping roti lagi.
kita tutup. Oke, ini kita ketepikan dahulu. Kita buat yang kedua. Selepas kita letakkan udang ini, kita tutup kembali. Oke, sekarang mari kita pergi goreng. Oke, seperti biasa kita panaskan kuali, kita masukkan minyak yang bersih. Dan setelah dia panas, kita masukkan kita punya roti yang kita sudah sediakan. Di sini kita akan goreng dia sehingga keperangan lah. Jadi kita akan mendapat roti yang rangup. Oke, kalau sudah warnanya seperti ini, kita punya shrimp toast ini tidak lama lagi akan siap. Tapi kita perlukan dia punya color yang agak gelap sedikit daripada ini. Oke, saya rasa roti kita ini mau siap sudah. Kita cek sebelah dulu. Wow. Kita tunggu sebentar sehingga warnanya sama. Saya rasa ini sudah cukup. Ini sudah cukup masak. Jadi sekarang kita angkat dan kita toskan. Oke, beginilah ada punya penampakan. Satu sudah kita siap goreng, ada satu lagi. Ini pun kita masukkan ke dalam. Oke, yang kedua ini pun sudah siap. Jadi seperti biasa kita angkatlah. Dan kita toskan sebentar. Dengar tuh. Oh, wow. Dia cukup crunchy. Oke, demikianlah saja perkongsian kita pada kali ini. Terima kasih karena kamu menonton. Tuhan memberkati kita dan bye-bye.